Oke, halo dan selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas salah satu zodiak yang paling dinamis dan jujur aja sering banget disalahpahami, Gemini. Udah siap buat ngertiin isi kepala mereka yang super cepat, jiwa sosialnya yang tinggi, dan dualitas si kembar yang kadang bikin bingung? Yuk kita mulai. Pertama-tama, ini yang paling jelas. Gemini itu sang jagoan komunikasi. Buat mereka, ngobrol itu udah kayak napas. Mereka itu emang terlahir buat bicara, diskusi, dan lempar-lemparan ide brilian. Selanjutnya, mereka itu cerdas banget. Otak mereka tuh kerjanya cepat nyerap informasi kayak spons. Tapi bukan cuma nyerap loh, mereka juga jago banget nyambung-nyambungin hal-hal yang mungkin orang lain nggak kepikiran. Makanya mereka hebat banget kalau disuruh mencahin masalah. Dan yang ketiga, kemampuan adaptasi mereka itu luar biasa. Coba deh, taruh mereka di situasi apapun, mereka pasti nemu cara buat menyesuaikan diri, bahkan berkembang pesat. Fleksibilitas itu udah jadi nama tengah mereka. Komunikatif, cerdas, adaptif. Kedengarannya sempurna banget kan? Tapi, disinilah letak paradoksnya. Kemampuan super mereka buat beradaptasi dan melihat semua sisi itu sering banget bikin mereka kelihatan nggak konsisten, pelin-pelan gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, buat ngerti kenapa Gemini itu bisa sekompleks itu, kita nggak bisa cuma lihat sifat-sifatnya aja. Kita perlu lihat gambaran besarnya. Yuk kita mundur sebentar, balik ke zaman di mana sistem zodiak ini pertama kali lahir. Soalnya, disitulah cetak biru dasarnya dibuat. Coba lihat perjalanan panjang ini. Konsep zodiak itu bukan sesuatu yang muncul dalam semalam loh. Ini adalah evolusi pemikiran manusia selama ribuan tahun. Awalnya dari daftar bintang sederhana di Babilonia, terus pelan-pelan disempurnain jadi 12 bagian, diadopsi sama para pemikir Yunani, sampai akhirnya dibakukan sama astronom hebat, Ptolemy. Ini nunjukin kalau akar astrologi itu dalam banget di sejarah kita. Terus gimana sih cara kerjanya secara astronomi? Gini deh, bayangin aja ekliptika itu kayak jalan tol kosmik. Nah, matahari, bulan, sama planet-planet itu mobil yang lalu lalang di sana. Zodiak itu ibarat 12 rest area di sepanjang jalan tol itu, yang kita kenal sebagai Aries, Taurus, dan tentunya Gemini. Oke, setelah tadi kita jalan-jalan singkat ke masa lalu, sekarang kita balik lagi ke fokus utama. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sih yang bikin seorang Gemini itu Gemini banget? Dan disinilah kita bisa lihat inti dualitas Gemini. Kekuatan terbesar mereka, yaitu kemampuan mikir cepat dan fleksibel, itu nyambung langsung sama tantangan terbesar mereka. Karena mereka bisa ngelihat banyak banget kemungkinan dari berbagai sudut pandang, mereka jadi susah buat milih satu jalur. Nah, inilah yang sering banget disalahartikan sebagai pelin-pelan itu. Kalau soal emosi, Gemini itu ya kayak elemennya, udara. Mereka lebih suka semuanya ringan dan terus bergerak. Jadi pas dihadapkan sama emosi yang berat, mereka cenderung nggak mau nyelam, malah mereka pakai kecerdasan atau kesibukan buat ngalihin perhatian. Ibaratnya kayak buka jendela biar ada udara segar masuk. Dengan kemampuan komunikasi alami mereka, nggak heran kalau Gemini itu bersinar di bidang-bidang kayak gini. Mereka itu pencerita, pengajar, dan pemasar yang hebat. Pokoknya pekerjaan apapun yang butuh mikir cepat, multitasking, dan banyak ngobrol sama orang, itu udah kayak taman bermain buat mereka. Oke, sekarang kita pindah ke topik yang selalu seru buat dibahas. Hubungan. Siapa sih yang bisa ngimbangin energinya Gemini yang dinamis ini, dan siapa yang mungkin bakal keteteran? Jadi apa sih intinya? Kuncinya itu ada di sini. Kalau kamu mau punya hubungan yang kuat sama Gemini, mau itu sebagai teman atau pasangan, ada 3 hal yang wajib ada. Obrolan yang nyambung, kebebasan buat jadi diri sendiri, dan otak yang terus ditantang. Tabel ini nunjukin petanya dengan jelas. Coba deh perhatiin polanya. Sesama zodiak udara kayak Libra dan Aquarius itu nyambung banget. Ibaratnya satu frekuensi, sama-sama pakai bahasa logika dan ide. Zodiak api kayak Sagittarius juga cocok karena sama-sama suka petualangan. Sebaliknya, zodiak bumi yang praktis kayak Taurus atau Capricorn bisa jadi ngerasa capek sama ritme Gemini yang serba cepat karena mereka cari fondasi yang stabil. Kalau kita lihat lebih dekat, pasangan terbaiknya itu Libra yang bisa bawa keseimbangan, Aquarius yang jadi partner buat mikirin ide-ide gila, Sagittarius teman petualang yang sempurna, dan Aries yang bisa kasih percikan biar hubungan nggak pernah ngebosanin. Nah, di sisi lain, pasangan yang menantang itu biasanya yang punya kebutuhan dasar yang beda banget.
Taurus butuh stabilitas, Scorpio butuh hubungan emosional yang intens, sementara Capricorn menghargai tradisi. Bukannya hubungan ini nggak mungkin berhasil ya, tapi jelas butuh pemahaman dan kompromi yang jauh lebih besar dari dua belah pihak. Tahu sifat dasar itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah gimana caranya kita bisa tumbuh. Yuk kita lihat gimana caranya seorang Gemini bisa mengembangkan diri buat mencapai potensi terbaik mereka. Nah, ini nih, peta jalan yang praktis banget buat berkembang. Daripada pasrah dibilang nggak fokus, Gemini bisa banget kok secara aktif melatih komitmen. Misalnya pilih satu hobi atau proyek, terus janji sama diri sendiri buat nyelesain sampai tuntas. Terus, daripada cuma ngomong, coba deh latih buat bener-bener dengerin orang. Pahami emosi di balik kata-kata. Intinya sih menyalurkan energi mereka yang luar biasa itu dengan lebih terarah. Dan inilah kesimpulannya. Ketika seorang Gemini berhasil menyeimbangkan kecerdasan mereka yang super cepat dengan komitmen yang lebih dalam, mereka itu bukan cuma jadi komunikator yang hebat. Mereka bisa jadi pemimpin dan inovator yang benar-benar bisa mengubah dunia di sekitar mereka. Pada akhirnya, pembahasan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar kan? Seberapa besar sih peran bintang dalam membentuk siapa kita? Dan seberapa besar kekuatan pilihan kita sendiri untuk tumbuh melampaui itu semua? Sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menemani saya.